Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah yang insya Allah nanti kita lanjutkan dengan kajian Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kita semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk selasa ini seperti biasa Ustadz Ashari Mahdi membawakan tentang tema syirah. Khusus hari ini, tema kali ini yaitu tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Baiklah kita simak bersama-sama. Baiklah kita mulai kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah para jamaah kita bisa berjumpa kembali. Sebulan yang lalu kita libur karena sakit. Dan insya Allah di pertemuan ini yang akan kita jadi pembahasan adalah keislamannya Umar bin Khattab. Para jamaah, dari sekiannya sahabat Pak, Umar bin Khattab adalah sahabat yang punya karakter berbeda. Beliau itu keras, tetapi setelah mendapatkan Islam, bagaimana kerasnya beliau itu menjadi suatu kebaikan Pak. Sampai dikatakan dalam suatu hadis, setan itu sampai takut dengan Umar Pak. Jadi misalkan nih, Umar itu lewat pintu sini Pak. Kalau Umar lewat pintu ini, setan mungkin lewat ventilasi Pak. Saking takutnya terhadap Umar bin Khattab. Makanya tidak salah ulama-ulama tarikh menyebutkan pada masanya Umar, Islam itu di atas kejayaan. Kalau bagaikan bulan, pada masanya Umar itu Islam berada di dalam bulan purnama, puncak. Maka ketika Islam Umar meninggal, itu sedikit demi sedikit Islam itu sudah mulai redup. Makanya pada masanya Utsman itu akan terjadi fitnah yang hampir 2.500 pemberontak itu yang akhirnya membunuh Utsman bin Affan sampai Ali, sampai akhirnya meskipun ada daulah, ada khilafah, tapi akhirnya turun terakhir sekitar 1.000 berapa ratus tahun Hijriah runtuhlah daulah khilafah Turki Utsmani. Tapi ujungnya di mana puncaknya? Umar bin Khattab. Karena memang Masya Allah Pak, beliau itu manusia yang Masya Allah adil itu Pak. Sampai apa? Saking adilnya Umar bin Khattab itu sampai beliau mengatakan kepada rakyatnya, kalau seandainya ada keledai yang tergelincir di Irak, di Baghdad, Umar akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau seandainya di Irak atau Baghdad itu terjadi ada
ada keledai yang tergelincir, maka Umar pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Saking adilnya tuh Pak. Makanya, dan Masya Allah Pak, beliau tuh walaupun keras, tapi kadang-kadang itu apa Masya Allah. Kayak contohnya Pak, dia tuh punya kebijakan. Punya kebijakan itu, orang yang masih di ASI itu nggak akan diberikan bantuan, yang masih disusui sama ibunya. Akhirnya suatu hari pernah Pak, Umar jalan menemukan seorang bayi itu masih kecil, bayi. Tiba-tiba sama ibu dia nangis. Ditanyakan oleh Umar, kenapa nangis? Dia ingin menyusu. Kata Umar, kenapa nggak disusuin? Karena ada kebijakan Umar. Umar tidak akan memberikan bantuan terhadap anak-anak yang masih disusui. Langsung setelah itu Pak, ke menteri-menterinya, akhirnya kebijakan itu dirubah Pak. Akhirnya apa? Anak-anak yang disusui tetap akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti itu Pak, Umar bin Khattab. Apalagi ketika Adil melakukan, kalau kita panjang Pak sejarahnya Umar itu Pak, karena dia mimpin itu 13 tahun. Panjang sekali kalau seandainya kita bercerita tentang Umar, mungkin di waktu. Tetapi di kesempatan ini yang perlu kita bahas ini adalah keislamannya Pak. Ini Pak, keislamannya ini yang Masya Allah Pak, menjadi suatu pembelajaran. Sebetulnya Umar itu udah benci sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di kota Mekah tiba-tiba ada seseorang yang mengaku-ngaku membawa agama yang memerintahkan menyembah kepada Allah. Padahal pada saat itu orang-orang menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat. Akhirnya suatu hari Umar bin Khattab ingin menelisik Pak, ingin melihat siapa sih sebenarnya orang yang telah berani membawa agama yang baru ke negeri Mekah Mukarramah. Ternyata adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti dari kisah ini Pak, ini akan menjadi awal munculnya cahaya Islam dalam diri Muhammad SAW. Jadi suatu malam Pak, di suatu malam Nabi SAW itu keluar dari rumahnya. Nabi SAW keluar dari rumahnya diikuti oleh Umar bin Khattab Pak. Dia di belakang. Ini malam-malam Pak, nggak ada siapa-siapa. Nabi keluar, pergi kemana? Ke Ka'bah. Ka'bah itu nggak seperti sekarang Pak. Kalau Ka'bah itu dulu pintunya aja nggak ada Pak. Jadi nggak seperti sekarang. Walaupun pintunya itu udah tinggi seperti itu, memang semenjak masanya Quraisy pintunya itu sengaja ditinggikan Pak. Karena pernah suatu hari Aisyah itu menanyakan kepada Nabi SAW, kenapa kok pintu Ka'bah itu ditinggikan? Kata Nabi SAW mengatakan, itulah kaummu. Maksudnya apa? Itulah Quraisy ingin diagungkan, supaya orang yang masuk Ka'bah itu hanya orang-orang yang dimuliakan saja. Jadi bukan keinginan Nabi sebetulnya Pak, Ka'bah itu ditinggikan pintunya. Itu Pak. Akhirnya Pak, Nabi SAW itu malam keluar, Umar bin Khattab itu membututin Pak di belakang. Nabi SAW sholat di Ka'bah. Umar bin Khattab karena apa Pak? Terheran, kok bisa orang ini dengan mudahnya meracuni atau membisikkan orang-orang Mekah untuk masuk ke agamanya. Dan itu cepat Pak. Itu cepat, mempengaruhi. Itu cepat sekali. Hanya dalam waktu beberapa dekade, beberapa tahun Pak. Itu Masya Allah. Makanya sampai mereka itu berkumpul di rumahnya Walid Al-Mughirah, yang tujuannya apa? Untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Tapi gak bisa Pak. Sampai mereka itu mengatakan gila, syair, penyair, dukun, sihir. Itu gak bisa Pak. Makanya Umar bin Khattab itu sampai heran, kok bisa orang ini kok apa? Kayak memiliki satu karismatik. Akhirnya apa? Sama Umar bin Khattab diikuti dari belakang. Diikuti sampai belakang. Kemudian apa? Nabi SAW nggak tahu Pak.
Nabi SAW nggak tahu kalau di belakangnya ada Umar bin Khattab. Ini jemaah. Tiba-tiba Nabi SAW salat 2 rakaat, salat tahajud. Ketika Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Nabi SAW dari surat Al-Fatihah, tiba-tiba terbetiklah dalam hatinya Umar bin Khattab, yang dimana mendengar bacaan Nabi SAW. Ini perkataan syair katanya Allah. Tapi Umar ngomongnya dalam hati, nggak terang-terangan. Katanya Umar dalam hatinya Umar, ini adalah perkataan syair. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan dalam surat Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan syair. Seakan-akan bacaan Nabi Muhammad SAW salat itu teguran kepada Umar, padahal Nabi tidak tahu kalau di belakangnya ada Umar. Makanya kaget Umar. Kok bisa tahu? Pak, kalau Nabi Muhammad suatu apa ya? Inilah Pak. Makanya kasihan para pemusuh-pemusuh Islam itu sedih Pak. Apalagi Yahudi Pak. Walau naudzubillah min zalik. Ini sekarang lagi rame yang di Amsterdam. Ya. Amsterdam bawah. Apa? Apa kejadian apa sekarang? Bola. Padahal apa? Yahudi. Gara-gara Yahudi Pak pinter Pak. Media ini pinter. Apa dibilangnya? Mereka dahulu. Makanya Pak, orang Yahudi membuat permusuhan kepada Nabi Muhammad, kepada Islam. Kasihan jemaah. Tinggal tunggu saatnya Pak. Islam itu semakin dihinakan, semakin dikucilkan, bukan semakin ada. Bukan semakin. Makanya sekarang apa? Sekarang di Belanda ini lagi mereka takutan ini orang-orang Yahudinya. Lagi apa mereka lagi di apa benar-benar lagi di demo dan seterusnya ini Pak. Dan semoga ini bisa meluas. Tapi liciknya apa? Media mereka. Tapi demi Allah, lihat dari kisahnya Nabi bersama Umar bin Khattab. Umar mau membuat makar. Nanti lagi nih Pak makarnya Pak. Sampai Umar nanti saya ceritakan itu sampai bawa pedang, terhunus Pak. Tapi apa? Dunia adalah miliknya Allah. Ini Pak. Dunia adalah miliknya Allah. Silahkan kalian itu musuh-musuh Allah, mau kayak apapun silahkan Pak. Palestina kalau secara masuk akal Pak. Palestina kalau secara masuk akal udah habis dari kapan tahu Pak? Ya kan di Gaza itu berapa sih Pak? Gaza itu berapa? Tapi kok masih aja gitu loh. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Mental, Anda waktu itu bawa bantuan dari Perindo tahun 2021 ini sedikit banyak ke erupsi Semeru. Orang Pak kena erupsi Semeru itu traumanya, masya Allah, subhanallah Pak. Trauma. Tetapi Palestina ini sholat nih Pak, bomnya di sana, jadi gentar Pak. Ini rumah apa kan kadang-kadang apa? Anak pernah video itu apa? Rumah sama keluarganya sama anaknya, tiba-tiba bapak belum. Bapak sama ayah masih asik main-main aja Pak, nggak ada ketakutan. Inilah Pak, saya katakan, nggak bisa. Mereka ingin membuat makar tipu daya terhadap Islam, silahkan. Tetapi ingat ada Allah Rabbuna Jalla. Seperti Umar mengatakan ini adalah perkataannya para penyair. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan syair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali kalian itu beriman. Seakan-akan ayat ini menegur Umar bin Khattab, kenapa kamu enggak beriman si Umar? Kenapa kamu itu tidak taat wahai Umar? Tegurannya besar. Padahal Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya Pak udah didoakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah,
muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Kenapa Pak? Nanti kalau Umar udah masuk Islam Pak, Masya Allah Pak, dakwah itu udah nggak takut lagi Pak. Islam yang berani Pak, Islam yang berani terang-terangan pada masa itu hanya Umar Pak. Islam masuk Umar, nanti masuk Islam Umar datang ke rumahnya Abu Jahal kalau tidak salah, ngomong sama Abu Jahal, Pak, saya nih udah masuk Islam, berantem Pak dari pagi sampai tengah hari Pak. Itu kalau nggak dipisahin Pak, nggak bakal lah Pak, nggak bakal selesai itu. Umar bin Khattab itu Pak. Makanya apa yang dikatakan sampai didoakan oleh Nabi SAW. Nah akhirnya Bapak kembali pada kisah lagi. Kalau ini bukan syair, ini pasti perkataan dukun. Dalam hati Pak. Apa kata Nabi SAW membacanya? Wala biqauli kahin. Tidak, ini juga bukan perkataan seorang dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian itu ingin mengambil pelajaran. Kenapa engkau dengan bersama Nabi Muhammad tidak ambil pelajaran? Kalau dia seorang dukun, kalian tahu jampe-jampe itu bagaimana. Kalau seandainya Muhammad suatu dukun, kalian tahu mantra-mantra yang diucapkannya itu pasti akan berbau terhadap perdukunan. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan dukun, bukan syair. Akan tetapi yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran, wahyu. Makanya Pak, antum lihat di YouTube, cek aja orang-orang Eropa ketika mendengarkan Quran. Oh, Masya Allah Pak, Masya Allah Pak. Orang-orang Eropa tuh yang baru dengar Al-Quran Pak, itu Masya Allah langsung apa Pak? Melayang hatinya. Kenapa? Karena keindahan Al-Quran. Apalagi kalau antum ke Masjidil Haram, semoga dimudahkan Pak. Apalagi kalau Ramadan nih, insya Allah kita sama teman-teman Pelindo Pak, insya Allah kita ada umroh bersama teman-teman Pasakani kunjung insya Allah. Itu Masya Allah Pak, kalau di Masjidil Haram itu Pak, Masya Allah. Mau cepet Pak umroh Pak? Mau cepetnya nih Pak nih, jual tanah, jual rumah Pak, langsung daftar. Goes. Enggak goes. Goes ya, Masya Allah. Itu goes langsung Pak. Aji juga pakai antri Pak. Antum goes nggak pakai antri, tinggal ada kemauan dan berapa bulan. Pasti Anda pernah ketemu Pak pas di daerah Ajiat, apa namanya, Indonesia menuju Mekah. Itu hampir 9 bulan kalau nggak salah Pak. Ya jawabnya. Akhirnya apa Pak? Kejadian tadi Umar bin Khattab itu membekas dalam hatinya Umar. Akhirnya Pak mengajak Umar ingin masuk ke dalam Islam, tapi belum ini Pak. Akhirnya Islam itu semakin berkembang. Ini Pak, semakin berkembang. Itu Pak. Akhirnya Pak, semakin berkembang, Umar bin Khattab nggak setuju. Akhirnya Umar bin Khattab mengambil pedang yang kemudian apa? Terhunus, mengatakan kepada orang-orang yang ada, manakah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manakah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena akan saya pukul dengan pedang ini. Tiba-tiba ada seorang menghentikan jalannya Umar bin Khattab. Apa Pak? Tenang wahai Umar. Jangankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin salah satu dari keluargamu sudah ada yang ikut dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget Pak. Akhirnya beliau mendapatkan kabar seperti itu, langsung pergi Pak. Pergi ke rumah adiknya perempuan. Itu Pak. Ternyata benar Pak. Di adiknya itu ada bersama suaminya dengan sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad. Itu Pak. Yang kemudian ketika itu Khabbab bin Al-Arad sedang membawa Quran Pak. Ini Pak suratnya.
Umar nanya kepada adiknya, ada apa ini? Tidak ada sesuatu apapun. Yang akhirnya karena Khabbab bin Al-Arat membawa lembaran membawa semacam kayak lembaran Quran, lembaran dari pelepah kurma. Karena pada masa itu Pak, itu masih dituliskan dalam pelepah-pelepah kurma. Dituliskan gitu. Jadi belum dijadikan satu mushaf, itu belum, masih terpisah-pisah. Nah akhirnya apa? Berikan itu. Sempat digambar dulu adiknya Pak, di dalam tarik. Kemudian setelah itu berikan itu. Apa kata adiknya? Engkau dalam keadaan najis. Kenapa Pak? Karena masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan kafir. Berikan kepadaku. Tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa memegang Quran kecuali adalah orang yang bersuci. Ahlu tafsir mengatakan di antara maksud dari bersucinya ini adalah orang yang muslim. Akhirnya Umar bin Khattab minta dibacakan Pak surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa ahwa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah mengatakan Thaha. Kalau ayat-ayat Thaha ini Pak, nggak ada yang tahu kecuali Allah Pak. Seperti Hamim, Alif Lam Mim, Yasin, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran untuk menjadikan kalian sempit. Nah, ini jamaah. Dikatakan kami tidak menjadikan Al-Quran, kami tidak turunkan Quran untuk kalian itu sempit. Nah, ini jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pun yang dibaca oleh Umar bin Khattab, Al-Quran yang telah 14 abad ada di kita, bukanlah menjadikan kita sempit, akan tetapi menjadikan hati kita lapang, menjadikan kita kuat. Dan itu pun wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW langsung dibaca oleh Umar. Artinya apa Pak? Orang kalau semakin kuat memegang Quran akan semakin diberkati Pak. Malaikat Jibril. Dari sekian banyaknya malaikat, hanya malaikat Jibril yang paling mulia di sisi Allah. Gara-gara apa Pak? Mungkin wahyu Quran. Apalagi nih, Nabi, dari sekian banyaknya Nabi, Rasul, Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, yang paling mulia, yang paling akan membuka pintu surga pertama kali, yang akan didatangi untuk dimintai syafaat atas izin Allah. Siapa Pak? Nabi kita Muhammad SAW. Apa mukjizat terbesarnya Pak? Quran. Ramadan, bulan. Dari sekian banyaknya bulan yang ada, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Muharram dan seterusnya. Mana yang paling mulia bulan tersebut Pak? Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan itu diturunkan Quran. Ini jemaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma nazzalna Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan kepada kalian Quran untuk menyempitkan. Bahkan Pak, kita kalau meninggalkan Quran, ya Allah Pak. Nih Pak, insya Allah Pak, insya Allah. Kita tuh kalau misalkan kurang berkah, misal waktu nih Pak, atau hidup, kita baca Quran aja Pak. Itu masya Allah. Biasakan itu masya Allah Pak. Itu masya Allah. Nanti akan ada ketenangan ataukah ada hal-hal yang dimudahkan Pak.
baca Quran sama terjemahnya supaya lebih meresapi. Itu Pak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan untuk orang-orang yang takut. Ini Pak. Jadi nggak perlu tanyakan, Yahudi, kenapa kau tidak mau beriman kepada Quran? Yahudi orang yang tidak takut. Kenapa? Ya memang udah seperti itu Pak. Yahudi itu kalau mau antum mau kasih kayak apapun Pak, jangankan kepada Quran nih. Pernah dengar seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Apa Pak? Dia orang Yahudi masuk Islam Pak. Akhirnya Pak kata Nabi SAW, yuk saya mau tahu bagaimana kau kalau mengatakan kau Islam. Ayo kumpulkan itu Yahudi Pak. Dikumpulin Yahudi. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana pendapat anda dengan Abdullah bin Salam? Apa katanya? Ya Yahudi Pak. Oh orang terbaik, orang yang soleh katanya, dari keturunan yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau seandainya dia masuk ke dalam Islam? Gak bakal mungkin Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam, gak bakal mungkin. Dipanggil Abdullah bin Salam, datang. Apa katanya Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa katanya Yahudi Pak? Orang jelek, dari keluarga yang jelek, dari keluarga yang buruk. Yahudi Pak. Makanya Pak, aku mau lihat kayak apa kebiasaan Yahudi Pak. Kenapa? Karena Al-Quran akan diperuntukkan untuk orang yang takut. Jadi kita gak kaget dengan sikapnya Yahudi, meskipun ada di negerinya para nabi. Palestina negeri para nabi Pak. Itu bukan milik Palestina, bukan orang-orang Yahudi. Salah. Maka saya terbetik Pak ngelihat debatnya di televisi umum antara yang pro Yahudi dengan yang kontra. Maka kata apa? Diambil tariknya. Apa kata sejarah Yahudi? Itu sejarahnya adalah tempatnya para nabi. Tempatnya para nabi dan para ulama. Imam Syafi'i dari mana? Dari Palestina. Sehingga ketika mereka membuat kerusakan di tanah suci kaum muslimin dengan mengucurkan darah, nggak kaget kita. Karena seperti itu. Karena apa? Quran dikatakan Quran itu hanya untuk orang-orang yang takut. Yahudi mana takutnya jemaah? Mereka lupa. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan Pak, Yahudi itu bisa dalam satu hari itu membunuh berapa ratus orang soleh Pak. Bisa 300 orang soleh Pak. Bahkan dikatakan Nabi Pak. Sebetulnya itu Nabi banyak Pak. Bukan Rasul Pak, yang Nabi Pak. Ini, cuma memang yang disebutkan namanya itu hanya beberapa. Ibnu Qayyim mengatakan mereka banyak membunuh para Nabi yang nanti sorenya apa Pak? Buat rai apa? Buat pasar-pasar supaya apa? Menganggap hari itu tidak ada sesuatu kesedihan. Saking pengisnya Yahudi itu Pak. Makanya Al-Quran hanyalah apa? Orang-orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, turun dari pencipta bumi dan langit yang tinggi, yaitu apa? Allah bersemayam di atas arsy. Nah inilah jamaah. Inilah dari akhirnya gara-gara surat ini Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Apa ibrah dari ini semuanya Pak? Ibrah dari sini semuanya adalah Quran jamaah. Quran Pak. Tadi saya sudah ceritakan yang awal, pertama kali hidayah mau menancap dalam dirinya umat adalah surat Al-Haqqah, dan yang hidayah yang benar-benar menjadikan umat masuk ke dalam Islam yang kedua adalah surat Tauha. Berarti di sini Pak menunjukkan adalah kedudukan Quran. Makanya jemaah, kalau kita memang ada waktu Pak, waktu kosong atau apa, bacalah Quran walaupun hanya 1 baris, 2 baris, atau 3 baris, sesuai dengan kemampuan kita. Karena semoga dengan Quran yang kita baca Pak, itu bisa memberikan hidayah kepada diri kita. Seperti itu jamaah. Mungkin ini di antara kisahnya Islam Umar. Silakan Pak, kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Ji. Saya mau tanya Saya Pak Ustaz. Ini dari sisi kiri Ustaz. Ya Pak, sana.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya cuma satu, Pak Ustaz. Orang yang selama hidupnya nggak pernah mengaji gimana itu, Pak Ustaz? Tapi ngakunya Islam, tapi nggak pernah mengaji. Tahu bahwa itu bagus, cuma dia nggak mau mengaji sampai mati pun. Itu apa hukumnya? Iya, nggak mau mengaji, nggak mau baca Al-Quran maksudnya. Di dalam hadis itu katakan, Pak, Gimana orang yang begitu, Pak Ustaz? Mohon dijawab. Sabar. Lagi dilihat catatan dulu, sabar. Dilihat data dulu. Dilihat datanya dulu. Yang biar memadai jawabannya. Yang benar. itu ada pada dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya. yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan permisalan antara orang Islam yang tidak membaca Quran. Iya. Permisalan orang Ngaku Islam. Pegang aja enggak ya, boleh baca gitu. Ngaku Islam tapi nggak pernah baca Al-Quran. dia itu dibagikan itu apa, Pak? Semacam kayak buah yang tidak punya wangi, tidak memiliki rasa dan lainnya. Sepak. Apa? Jadi ya ibaratnya ya tetap dia muslim tapi ya nggak ada efek positifnya, Pak. Iya. Berbeda dengan orang Islam yang tidak sholat. Ya. Kalau orang Islam yang tidak sholat sama sekali nih, Pak, ini Nggak perlu disolatkan. orang Islam yang tidak pernah sholat sama sekali ini, para ulama bisa dikatakan masuk kepada kekafiran. Kafir. Beda dengan tadi itu, kalau orang Islam tidak baca Quran, masih muslim nggak boleh kita katakan dia ahli maksiat atau enggak. Cuman dipermisalkan oleh Nabi SAW dengan satu buah yang tidak punya wangi dan lain-lainnya itu, Pak. Cuman seperti itu. Tapi kalau seorang muslim yang tidak sholat sama sekali, itu bisa masuk ke dalam kekafiran. Seperti apa? Mohon maaf nih, Pak, Islam kejawen. Kalau di kita tuh, Pak, ini lebih bahaya. Dan mohon maaf nih, Pak, kita ini banyak yang salah pandang. Saya bukan menghalalkan minum mabuk, Pak. Saya tidak menghalalkan zina. Tetapi, Pak, kita banyak yang memudahkan masalah sholat. Padahal meninggalkan sholat itu lebih buruk daripada penzina. Orang yang meninggalkan sholat itu lebih buruk daripada peminum khamr. Nah, kalau di kita enggak. Orang yang meninggal sholat biasa-biasa aja, bahkan enggak tercela. Padahal lebih tercela daripada pemakan riba, zina dan lainnya. Ini, Pak. Adapun kalau dia tidak baca Quran, Nabi SAW hanya mempermisalkan dengan suatu buah yang tidak ada wanginya dan lainnya seperti itu, Pak. Tapi kalau sampai dia nggak sholat, itu tadi saya bilang tadi. Tapi kalau bolong-bolong, yang bolong-bolong inilah, Pak, dosa sangat besar jamaah. Orang meninggalkan sholat seperti itu, Pak. Kalau di kita gampang, Pak. Meninggalkan sesuatu gampang sekali, Pak. Cuman gara-gara alasan dengan kesibukan dan lainnya, tinggal ada kerjaan tinggal. Itu nggak mudah, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika mengatakan bahwa dalam Al-Quran bahwasanya akan ada satu kelompok setelah kalian Abu'us sholat wattabu'us sahwat, menyia-nyiakan sholat. Nah ini akhirnya apa kalau saya sia-siakan? Mengikuti syahwat, terombang ambing dia, Pak. Makanya saya katakan sesuatu itu ada di sholat. Anak-anak itu kalau kita udah punya tanggung jawab, masya Allah, Pak, kita udah tenang, Pak. Walaupun nanti dia mungkin mencong ke kiri, ya, Pak, ya. Tapi karena dia punya sholat, Allah akan jaga, Pak. Tapi kalau seandainya udah nggak punya sholat, ya kita tahu mencong ke kiri, mencong terus, Pak. Kenapa? Dia udah memutuskan hubungan. Antu kayak si DMD sini deh. Antu misalnya mau apa kan, kalau mau naik pangkat misalkan mau jabatan, dikirim dulu kemana, mutasi kemana dulu, kan gitu, Pak. Coba kalau antu mutasi, antu nggak komunikasi coba sama orang pusat atau apa, nggak ada, los gitu. Apa iya?
antum tiba-tiba pindah ke sini dinaikin jabatannya? Nggak bakal mungkin. Pasti jaga hubungan, jaga keakraban, jaga komunikasi lainnya. Lah sekarang sama Allah ada sholat 5 kali dalam 1 hari, masa iya nggak dijaga? Kan aneh. Dia katanya mau rizki, katanya dia mau nikah lagi gitu. Ya Pak ya, amin Pak. Amin. Ya Allah. Orang Jawa nih. Orang Jawa. Coba, katanya mau jadi Banyak sultan. kan Wahyu? Coba Pak, nanti coba deh. Tapi apa? Kita masalah sholat ya Pak. Sholatnya gimana coba? Padahal nanti Masya Allah Pak, antum punya persoalan apapun Masya Allah Pak, kita tuh punya sholat. Dan Allah itu sebetulnya udah banyak memberikan pada kita Pak. Ini Pak, Allah tuh udah banyak memberikan jalan-jalan untuk kita itu. Antum mau nyapa sekarang di dunia nih, tinggal apa gunakan itu. Apakah sholat, apakah doa, apakah yang lain-lainnya, berbakti kepada orang tua. Allah tuh udah berikan, cuman kitanya doang yang nggak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Oh Mbak, saya memanfaatkan Ustaz sholat tahajud misalkan. Coba sholat tahajud misalkan mau nih gimana? Kali berapa kali? Sepekan lebih banyak bolongnya. Halo Pak, coba jujur deh Pak. Kita ini sebetulnya Allah itu udah menitipkannya senjata Pak. Senjata. Cuman kita ini lebih banyak gak memanfaatkan senjata itu. Kita itu lebih banyak lalainya. Lihat sholat. Sekarang itu orang itu banyak ninggalin suatu, na'udzubillah min zalik Pak. Ini kalau kita jalan ke sini, mohon maaf nih Pak nih yang pekerja-pekerja di pinggir jalan, na'udzubillah. Waktunya azan masih asik dengan sampai maghrib. Ya Allah, bagaimana mau berkah? Kalau seperti itu gimana mau berkah? Coba di sini Pak ya. Jadi apa beda antara meninggalkan baca Quran dengan meninggalkan sholat? Kalau sholat, oh bisa bahaya. Kalau baca Quran, Nabi hanya mempermisalkan orang yang tidak membaca Quran itu dengan bagaikan buah yang tidak ada wewangiannya, tidak ada rasa dan lainnya seperti itu. Sudah Pak ya? Ada pertanyaan lagi Pak? Apa yang bertanya? Tadi yang tidak sholat itu sama golongan munafik lebih mana itu? Kalau munafik kan sholat, masih ada sholatnya gitu kan, kelihatannya sholat gitu kan. Lebih dasar munafik. Makanya Allah mengatakan apa namanya munafik itu apa? Fitakil asfali minan nar. Di kerak api neraka yang paling bawah. Karena apa? Walaupun dia tapi apa? Dia hanya secara batinnya saja itu. Apa secara dohirnya atau batinnya itu nggak nyampe. Seperti itu. Itu yang kita takutkan. Munafik itu. Ustaz, Ya, munafik itu bukan antum misalnya apa bukan nih? Bukan munafik antum sholat maksiat bukan itu. Munafik itu apa? Munafik itu kan ada dua Pak. Munafik amali sama munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali itu seperti kalau dia itu diberikan amal dia berkhianat, kalau dia berkata dia dusta, itu namanya nifaq amali. Nifaq amali ini nggak keluar dari Islam Pak. Yang bahaya itu nifaq apa? Munafik i'tiqadi Pak. Keyakinan. Contohnya seperti apa? Abdullah Ubay bin Salul masuk Islam, pura-pura Islamnya. Islam itu udah mulai banyak Pak. Di TV itu kayak apa? Akhirnya apa? Mengajarkan Islam Nusantara. Apa namanya? Baru-baru ada juga Pak. Allah musta'an. Masa iya ada seorang tokoh mencium Paulus kan aneh Pak. Itu sampai nangis di depan Paulus. Katanya kenyataannya. Dan bahkan apa? Na'udzubillah apa? Itulah Pak. Sampai nangis di depan ini, aduh. Pak, lihat tuh pahlawan kita Pak. Mana? Mereka dijajah kayak apa? Bung Tomo, antum dan Bung Tomo. Pakikannya Allahu Akbar. Jenderal Sudirman, antum baca sejarah Sudirman, Jenderal Sudirman, Masya Allah Pak. Beliau umurnya masih 30-an, 34, 35 itu terakhir. Masya Allah Pak. Mempertahankan kemerdekaan itu sampai adanya 1 Maret itu Pak, serangan bersama.
Itu memang zaman itu nggak ada WA Pak. Jam segini ya serang. Nggak ada, telepon juga nggak ada Pak. Tapi apa? Kekuatan keyakinannya Jenderal Sudirman Pak. Kenapa? Karena memang ikatan batinnya kepada Allah Rabbul Alamin. Lihat sejarah. Aceh punya Cut Nyadin. Cut Nyadin jangan antum lihat yang nggak pakai jilbab, salah. Cut Nyadin itu pakai jilbab. Dan itu Masya Allah komitmen terhadap agamanya Pak. Sekarang cuman gara-gara Paus Paulus masuk, nangis Pak perempuan itu depannya Paus Paulus, terima kasih dan lainnya. Maka ini di mana coba Pak? Akalnya di mana? Itu yang kita takutkan. Hal itu masuk ke dalam apa? Kemunafikan. Itu yang kita takutkan Pak. Ini masalah keyakinan seperti, dan itu lebih parah dibandingkan orang yang tidak sholat munafikan tersebut. Jelasnya Pak. Ada lagi Pak? Iya Pak Ustaz. Saya ulang lagi pertanyaan saya dulu itu, mungkin banyak yang udah lupa. Orang yang selama hidupnya itu cuma 2 kali sholat Pak Ustaz. Terus kalau mati itu apa perlu disolatkan atau enggak usah? Idul Adha aja dengan Idul Fitri sholatnya. Gimana kira-kira? Kalau pendapat yang kami pakai disolatkan Pak. Hah? Enggak disolatkan. Enggak disolatkan. Salat tanpa fitrahnya kok salat apa? Salat sunnah. Salat wajib. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Pembeda antara dia dengan keislaman itu adalah kekafiran adalah apa? Salat. Pembeda antara Islam dengan kafir adalah salat. Nah kalau memang secara jelas-jelasan dia nggak pernah sholat, saya nggak menyolatkan. Dia itu pun diantaranya fakta dari Syekh bin Baz karena beliau tegas tentang masalah sholat. Gak masalah, maksiat bukan saya menghalalkan maksiat Pak. Manusia itu siapa yang bisa benar-benar suci dari maksiat? Siapa ayo? Silahkan, apa kita misalnya maksiat. Tetapi jaga sholat, karena yang bisa menjaga hubungan kita dengan Allah itu sholat. Orang maksiat, semoga dengan sholatnya itu Allah berikan, Allah terima taubatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Nah sekarang, kalau dia udah gak sholat, gimana dia menjaga hubungan? Kok bisa segitunya sholat orang yang nggak sholat? Ya iyalah. Kita lo dengan orang tua nih Pak, orang tua antum punya anak Pak. Anak sekolah di mana? Nggak hubungan sama antum sekarang. Nggak nelpon, antum nelpon pun susah. Antum berkunjung ke tempat kosannya pun nggak ketemu. Ternyata ternyata nggak di situ, dia nggak putus. Ya kita masih kesel lah Pak lah. Udah ngebiayain, udah ngebesarin, tapi sama sekali tidak ada komunikasi. Orang anak Pak pernah ketemu, ini Pak ketemu sama dulu tetangga di Kebantenan. Dia ngomong, Ustaz kata dia, saya ini baru ngerasain punya anak, saya nikahin. Itu ternyata Masya Allah Ustaz, orang tua tuh kalau udah nikahin menunggu anaknya itu nelpon, cuma menanyakan kabar itu Masya Allah Ustaz kata dia. Jangan nih Pak, itu udah nikah belum Pak Tukur? Udah nikahnya? Nikah udah, nikahin dulu. Oh. Nikah tetangga mah udah lah. Coba Pak. Ayo. Orang tua yang hanya seperti itu. Ketika nggak dapat apa teleponan dari anak, keselnya Pak. Ini Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Dia sama sekali nggak ada sholat. Dikatakan Islam, naudzubillah min dzalik. Dari mana keislamannya? Kan pernah Ali bin Abi diutus ke daerah mana itu? Ajarkan tauhid. Kalau dia sudah tauhid, ajarkan dia tentang sholat. Ajarkan dia tentang sholat. Kalau sholatnya udah, ajarkan dia zakat mal. Hati-hati dengan orang zolim. Hati-hati dengan kezoliman. Karena doanya itu akan dikabulkan. Itu pesannya Nabi SAW pada Ali bin Abi Thalib seperti itu. Jelas nih Pak ya. Iya. Tapi Ada lagi soal Ustaz, izin tanya Ustaz. Jadi berkaitan dengan bab sholat nih Ustaz. Ada keringanan ketika kita meninggalkan sholat yang tidak sengaja. Sholat ditinggalkan yang tidak sengaja, katanya ada keringanannya, kita bisa kodok. Nah, hukumnya kodok dan termasuk kalau sholatnya sengaja ditinggalkan itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Kalau sengaja dia bertobat Pak. Kalau dia sengaja itu tidak kodok. Sengaja itu tidak ada kodok. Yang ada kodok itu hanya untuk mereka yang tidak sengaja. Ada pun yang mereka melihat apakah
sengaja, itu bertobat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ini Pak, tidak ada bodoh, dan ini juga satu rahmat kasih sayang Allah pada kita. Lah antum sekarang kalau misalkan nih naudzubillah nyusru kodok, berapa banyak itu Pak sholat yang ditinggalkan, malah akhirnya apa berat. Makanya apa? Kalau memang kita udah banyak yang tinggalkan, sudah taubat kepada Allah. Sekarang laksanakan sholat, walaupun dalam keadaan safar Pak, dalam keadaan bepergian. Ini kadang-kadang menjadi batu di ketika safar Pak. Apalagi kalau pesawat, kereta sih udah enak Pak, kereta ini sekarang alhamdulillah. Gak kayak zaman dulu Pak, zaman dulu penuh WC jadi tempat duduk Pak. Kayak ikan teri ditumpuk-tumpuk gitu. Siapa ya? Mungkin ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semua bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita sampai jumpa di taklim berikutnya. Silakan.